Coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya selama ini. Oke dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selama ini seperti yang sudah saya sampaikan di WA sebelumnya dok. Jadi saya itu sama hal mistik tuh mungkin udah lama lah, dari kecil tahu. Itu awal mula karena orang tua dulu sempat tergiur investasi, cuman tergiur investasinya itu akhirnya tertipu dengan uang yang sangat, tabungan semua habis lah. Sempat juga dia ikut bawa orang gitu. Nah dari situ tuh mulai orang tua saya sakit. Nah itu teringat saya tuh saya kelas 6 SD. Dari kelas 6 SD itu setelah investasinya setahun kemudian tuh baru enggak, ternyata Kelas 6 SD tahun berapa tuh? Saya sekarang umur saya mau 30 tuh. Saya 29,5 sekarang. Berarti kurang lebih tahun 2005 ya. 2005. Investasi apa ya tahun itu? Jadi gini, kalau kami kan asalnya Sumatera, tepatnya Riau dong. Kalau suku papa saya Jawa, ibu saya Minang. Terus investasi tanah waktu itu kan provinsi Riau kan memang kami kan tinggal di pesisir. Ya banyak lah buat pelabuhan-pelabuhan, kan sekarang kota saya itu jadi pusat industri hilir minyak, mulai dari minyak bumi sampai sawit. Ya, itu pokoknya sepanjang itu kan karena Selat Melaka dekat gitu. Investasi tanah ya? Iya tanah. Nah dari situ awal mulanya. Terus di situ ketahuan sampai akhirnya mengajak-ajak orang tua, ngajak-ajak teman juga ikut investasi. Akhirnya kan dia kan nggak menikmati sama orang yang minta tolong sama orang tua saya gitu. Nah dari situ akhirnya ini orang-orang jadi, uang orang tua saya hilang, teman-teman yang dibawa sama orang tua saya ini otomatis nuntutnya ke orang tuanya. Iya. Jadi karena tidak tidak ngerasain uang tuh diambil sendiri, akhirnya nggak inilah banyak lah dok. Nah mulai situ orang tua sakit-sakitan. Nah sampai di saat itu saya tuh mulai SMP sudah mulai SMP sakit-sakitan itu udah ada beberapa klinik lah banyak, karena kan papa saya kan Jawa ya dok ya. Dan memang dari ini orang tua kedua-duanya dari pihak kakek nenek tuh ada hal-hal penjagaan bawaan lah kayak gitu ya. Nah, saya dari mulai sakit orang tua itu pertama nggak pernah percaya papa bawa ke rumah sakit ini. Terus akhirnya orang tua saya itu sempat bawa, karena saya anak tertua dok, bawa ke paranormal aja ternyata dukun kayak gitu. Nah diobat, ketahuan dari situ dibilangnya ada sakit hal-hal mistis. Nah mulai setelah itu pertama obat di situ sempat sembuh tuh dok. Nah setelah saya selesai pengobatan itu saya kayak kebuka mata batin gitu dok. Saya bisa merasakan hal yang aneh sama terutama di keluarga saya sendiri ya. Misalkan orang tua saya ada yang mau ini kayak ada aja, misalkan tiba-tiba udah banyak kabang, banyak siput di pekarangan rumah. Terus Tunggu, maaf. Ceritanya ini seru kayaknya. Jadi orang tuanya sakit, terus berobat ke paranormal. Dalam proses pengobatan itu paranormalnya datang ke rumah? Oh enggak, kita yang datang. Datang ke sana? Ya, pokoknya di obat itu perantarnya ada sampai pakai air sumur 7, cari air sumur di masjid-masjid 7 kayak gitu. Nah dari situlah selesai saat itu. Maaf dulu, ada dikasih benda-benda klinik? Pada saat itu ada kayak udah baca-bacaan di rumah. Ditempel? Tempel ada. Nah. Waktu itu mulai ngerasa sensitif. Oh, apa sering ikut ngantar orang tua? Oh gitu. Nah dari situ kata ini saya ini kena. Kata siapa? Kata si paranormalnya. Saya juga kena, kayaknya si anak nih saya jadi tameng gitu. Jadi orang tua nggak full kena, jadi saya katanya jadi tameng. Oh itu bahasanya kayak gitu ya. Sehingga jadi sensitif. Ya, saat itu saya sensitif dok. Benar. Mulai dari itu saya bisa ngerasakan. Terus berlanjut lah. Habis itu saya banyak hal-hal yang jelek. Bentar, maaf sebentar. Jadi setelah berobat ke paranormal, ini paranormal satu aja? Enggak. Ini bertahun nih dok prosesnya. Oh bertahun-tahun. Jadi yang sakit sembuh. Setelah itu ada sakit lagi. Sakit lagi. Yang mulai sensitif itu setelah berapa lama berobat? Setelah orang tua saya sakit yang berat yang kedua. Yang kedua kali. Itu waktu mau sakit yang kedua? Ini papa ya, papa, almarhum papa. Sakit yang kedua kali itu
karena dulu ketahuan nih, kan sembuh tuh awalnya dok, divonis dari dok di obat biasa ke rumah sakit, nggak ada apa-apa, terus sama ini makanya tuh mulai percaya lah ibu ya, nggak percaya sendiri. Karena keluarga juga ada, karena kayak model kakek dari pihak ibu katanya orang sakti juga di situ, terus juga dari pihak bapak juga keturunan kayak keturunan orang keraton, seperti itu ke saya dulu. Waktu mau datang sakit yang kedua? Nah, sakit yang mulai datang kedua itu saya mau udah SMP kelas 2 itu termasuk perilaku saya jadi parah dok. Saya tuh suka udah mulai berbau-bau maksiat lah. Saya udah mulai kenal. Terus awalnya itu juga karena saya nemuin buku dewasa punya almarhum. Saya suka baca, dari situ mulai tuh suka cari konten-konten yang dewasa pada masa itu saya kelas 2 SMP. Sampai SMA saya pertama kali, mohon maaf, buat maksiat yang paling besar lah, dan tidak bisa saya kendalikan sama sekali. Jadi intinya saya lakuin di SMA, saya pertama kali ngelakuin sampai kemarin saya kena, ya Allah mungkin bukakan takdir semua, saya sudah nikah, istri saya nggak tahu, tapi kena penyakit ya dong. Dari situ istri ya alhamdulillah saya masih bersyukur itu kebuka gitu dok, inilah jalan gitu. Saya sudah lama melihat channel dokter, dah kurang lebih 2019 akhir kayaknya atau 2020 awal, saya lupa. Dari situ saya sering, tapi pas sering ada ngerasa gergetan, panas, terasa. Tapi makin kesini karena udah ini, nah setahun saya ini alhamdulillah sih baik-baik aja. Cuman yang kemarin itu, tapi setelah saya nikah, istri juga udah awal nikah tuh masih rajin sholat, nggak tepat waktu lah. Saya juga termotivasi, tapi yang terakhir setelah lahir anak pertama agak sedikit malas kayak gitu dok bawaannya. Nah, nikahnya udah berapa tahun? Dari 2 tahun. 2 tahun. Saya udah 1. Dari 2020. Oke, maaf. Kita balik ke waktu bapak sakit, mau yang sakit kedua. Oh, iya. Ketika mau datang sakit yang kedua, apa yang dilihat? Kelabang datang. Itu ada kelabang datang di rumah. Banyak kelabang gitu ya? Pokoknya di setiap sudut ruangan ada. Di dalam rumah ya? Di dalam rumah, di pekarangan. Oh, di pekarangan. Pekarangan belakang, pekarangan depan. Pekarangannya itu tanah apa? Tanah memang? Tanah sama ini, sama batu batako itu dok, ditimpa yang di atas supaya rapi kan. Oh, paping blok itu? Blok, ya, paping blok. Rumahnya di dekat pantai? Di rumah dekat pantai. Dekat pantai. Ada ya mungkin aja sih, ada kelabang ya. Ya. Tapi itu enggak biasa ya? Kalau menurut saya nggak biasa. Artinya biasanya enggak ada gitu ya? Nggak ada. Pada waktu itu sebelum bapak mulai sakit, apa bapak udah mulai sakit tuh? Udah mulai sakit. Banyak sakit kelabang, terus siput. Terus saya sering mimpi. Sering mimpi? Mimpi saya tuh, nih ada boneka. Ditempatkan seseorang tuh kayak boneka itu ditusuk terus. Oh, di dalam mimpinya ngeliat itu? Mimpi seperti itu juga. Oke. Terus saya diserangin ular. Serangin ular. Dalam mimpi? Dalam mimpi juga. Itulah yang katanya sensitif saya kena nih juga. Saya kena kalau misalkan ada kayak udah siluman ular lah mungkin yang juga ngerjain saya seperti itu. Oh, didatengin ular? Saya diceritain mimpi itu ya. Kan waktu itu saya masih kecil. Maksudnya masih SMP. Datengin ular untuk menyerang, ularnya nyerang? Iya, jadi melilit. Oh, dililit gitu? Ya. Oh, diserang ular ya? Ular sanca gitu ya? Ular piton? Iya, benar, kurang lebih. Itu dulu dok. Nah, semenjak itu sifat saya tuh memang total, saya suka mencuri dok. Saya suka berbohong, pokoknya apapun lah. Sejak itu ya? Sejak itu tuh, saya jadi buruk? Bagi jelek diri saya. Sama yang maksiat-maksiat gitu ya? Nah, iya. Dari yang maksiat itu dari SMA. Pertama tuh SMA kelas 2 apa kelas 3 saya lupa. Nah, semenjak kesini lagi saya sempat kuliah ke Malaysia, orang tua sekolahkan, terus nggak selesai karena itu bapak terakhir juga. Iya. Masih sakit. Bapak wafat kapan? 2016. 2016. Kalau wafat. Pokoknya itu
Ya dari pihak keluarga kedua-dua bapak tuh banyak benda pusaka ada, tapi terakhir setelah saya mulai udah tahu, saya belajar. Nah itu kapan mulai tahu? 1 tahun sebelum bapak meninggal tuh 2015. ada cincin ya, ada keris kecil, ada segala macam itu. Terus saya bilang orang tua mah timbun, ada yang bagian saya bakar di halaman rumah yang lama, rumah itu udah dijual. Terus ada yang dibakar, yang lain-lain tempel, ada ranting-ranting duri yang jadi penampal di rumah, yang tulisan-tulisan Arab yang bermacam-macam itu ditaruh di sudut-sudut rumah. Itu udah saya tanggalin terakhir, itu striker saya, karena rumah itu mau dijual kan buat ya bantu orang tua lah, bayar selesaikan hal-halnya yang terini ya, seperti itu dok. Tapi terakhir ya itu ya, orang kayak model ibu saya hal-hal seperti itu sedikit percaya, karena memang bukan orang tua kakeknya sendiri, kakek buyut saya, berarti kan memang dia bilang orang sakti di Sumatera Barat itu ya. Sumatera Barat di Peking. Oke, sampailah sekarang. Sampai sekarang. Nah, cerita sekarang apa? Gimana? Ya cerita sekarang setelah nikah itu terakhir, saya masih sering sebelum nikah pun juga ya itu, tapi ya saya membayar perempuan gitu dok. Nah itu memang nggak bisa. Kalau misalkan saya udah tekan, saya nonton film, terus saya masturbasi sendiri. Oke. Nah, terus saya juga pernah ketindih, itu lumayan sering dulu. Ketindihan lumayan sering. Intinya saya kalau udah sendiri kumat semuanya. Maaf, istri orang mana? Sama orang Sumatera, cuma lahir besar di Pekanbaru. Tinggalnya di Bogor. Ya. Bekerja? Oh, satu tempat kerja? Saya di swasta. Saya kebetulan sebelumnya lama di proyek. Oke. Saya di safety. Oh ini dosen sih saya. Di mana? Di Jakarta Timur. Oh, oke. Baik, dari periode meninggalnya Bapak rahimahullah sampai sekarang, apakah sudah pernah berobat? Belum. Ruqyah gitu? Ruqyah belum. Sama saya belum. Sama sekali belum pernah. Tahun 2015 lihat channel saya. Bukan 2019. akhir 2019 lihat channel saya. Waktu itu langsung ada keinginan untuk ruqyah. Ada. Tapi terkendala nggak. Titik balik saya itu kemarin karena saya kasihan sama istri saya juga, sama anak pas derita sakit yang tadi. Iya. Tersadarkan lah ya. Titik balik banget dok. Iya. Makanya saya kemarin ini sempat nggak percaya dok. Beliau nggak mau diruqyah sebenarnya. Terus nggak mau diruqyah kan beliau juga takut sama gelap. Beliau. Oke, sebentar. Nanti iya. Kita akan ke istrinya. Oh, ada keluhan juga berarti ya? Bukan sekedar nemenin. Oke. Terus apa lagi? Ya itu. Yang sekarang ganggu. Sekarang masih mimpi buruk? Apa dok? Mimpi buruk. Mimpi buruk sesekali-sekali. Apa? Kayak ya sesekali tuh pokoknya tiba-tiba terjaga malam tuh kayak berat kali, mau bangun tuh berat dok. Terjaga tapi berat badan. Kalau ular? Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ular udah nggak ada lagi. Ketinggian? Ya, kayak model jatuh itu ada. Masih ada. Tiba-tiba kayak jatuh tuh ada. Itu masih ada ya? Masih ada. Kalau air? Air rasa kayak tenggelam itu. Tenggelam, melihat air, nyebrang. Nyebrang mungkin ada. Nyebrang sungai itu. Nyebrang sungai. Kalau tema kematian? Ketemu orang sudah meninggal, bencana, banyak mayat berada di kuburan, enggak ada ya? Berarti yang masih ketinggian ya? Terus ini satu lagi yang terakhir dok. Saya bisa kayak melihat masa depan gitu dok. Selama periode mulai sakit itu, saya dibilang ada penjaga. Kan saya dibilang ada penjaga. Jadi kayak misalnya kamu bisa ngobatin loh gitu sama ini. Sorry, saya ada. Jadi ya, saya disuruh zikir, antaranya selalu tasbih. Ketika dipanggil itu saya bisa yang menjaga, yang masuk ke badan. Ini dari siapa? Itu pernah dibeli orang tua, cuma katanya berisi. Ini dari orang tua ya? Tasbihnya ada isinya, ada khodamnya gitu lah ya, ada khodamnya ini. Jadi cara ngaktifkan khodamnya ini dengan zikir menggunakan ini.
Iya, kalau misalkan saya zikir pengen manggil, itu bisa. Zikirnya bukan zikir ibadah kan? Maksudnya bukan misalnya zikir habis sholat, bukan kan? Di luar sholat gitu ya? Zikirnya apa kalau boleh tahu? Wiridnya? Wirid biasanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, udah. Oh itu mirip kayak zikir pada umumnya ya? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali? 33 kali dengan niat memanggil khodam ini. Maksudnya tuh kita zikir pakai ini, berarti kan 33 itu satu unta ini ya, satu lingkaran ini, supaya dia yang ada di tasbih ini masuk ke badan gitu. Bukan ada di tas, ya pokoknya yang saya panggil tuh namanya Mbah Sunggoro. Mbah Sunggoro itu bisa masuk ke badan. Masuk ke badan. Sudah pernah? Sudah pernah. Berapa kali? Itu ngobat keluarga sendiri. Oh. Pas orang tua dulu masih ada sakit itu, Dok. Berapa kali? Kalau berapa kali pada masa itu saya nggak ngitung. 10 kali ada? Lebih mungkin. Lebih. Udah banyak berarti. Berarti sudah banyak mengamalkan itu, ya, mempraktekannya. Mempraktekkan itu pada saat saya terakhir sebelum nikah. Setelah nikah saya udah nggak pernah lagi. Jadi ini disimpan di mana setelah itu? Nggak ada. Kemarin sempat ada, saya tengok di anak saya ada ngalung-ngalungin, cuman nggak ada terpakai sama sekali. Cuman saya bawa aja. Waktu megang ini apa yang dirasakan? Kalau dulu pada saat sering pakai ini kayak tersetrum. Nah, dulu ya? Rasanya kesetrum gitu ya? Kesetrum. Kayak aliran listrik tuh memang ada di ujung-ujung jari. Coba sekarang pegang. Nggak ada ya? Iya, sama. Saya juga. Gini, maaf. Ini disclaimer dulu. Saya nggak bisa lihat gaib. Saya nggak tahu di benda itu ada isinya atau enggak. Saya nggak tahu. Dan misalnya orang nanya, Dokter Indra, ini ada isinya enggak? Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Sama saya megang keris pun, keris pusaka pasien yang ada khodamnya itu, waktu saya pegangnya nggak ada rasa apa-apa gitu. Pas saya bacakan ruqyah, dia baru bereaksi si pasiennya itu gitu, karena dia ada istilahnya tuh penyelarasan, selaras gitu ya. Itu sebenarnya mungkin gini ya mekanismenya tuh, dari khodam yang diisi oleh paranormal ke sebuah benda, lalu itu dipakai ke orang. Nah, jinnya itu kan ketika dibacakan mantra atau wirid yang kayaknya islami itu ya, tapi melenceng itu pastinya. Ketika dia mau masuk, dia itu harus, ya itu diistilahkan dengan penyelarasan. Dia itu menyelaraskan, misalnya kepalanya kepala kita, kepala kita kepala dia, badan dia, tangan dia gitu. Pas enggak gitu. Nah, itu. Kan sebagian orang tuh katanya ini khodamnya nggak pas, nggak cocok, satrionya nggak cocok nih katanya, nggak cocok sama kamu nih, ganti aja misalnya. Nah itu. Nah kalau saya, waktu saya pegang ini ya saya biasa-biasa aja, nggak ada rasa kayak gimana. Sama kayak saya megang jimat biasa tuh yang mau saya musnahkan tuh, nggak ada rasa apa-apa. Nah itu. Pernah juga saya meruqyah pasien yang belajar ilmu, katanya itu ilmu gaib, zikir pemanggil, zikir apa gitu, pokoknya dibaca zikir, dia dimasukin jin, katanya jin muslim, nanti dia ngobatin orang, nanti dia nebak-nebak nyari barang hilang kayak gitulah. Sama, dia pakai media ini nih, tasbih. Nah waktu itu, waktu saya ruqyah orangnya kesurupan. Saya tanya, kamu tinggal di badannya? Bukan, dia bilang. Kamu tinggal di mana? Di tasbih itu katanya. Oh, ya wallahu alam sih, itu pengakuan jinnya ya. Tapi ya secara dunia klinik itu di tatanan mereka itu ya ada keyakinan seperti itu, bahwa benda itu bisa diisi khodam gitu. Sama juga badan manusia, badan kita itu bisa diisi khodam, makanya sakti. Ya, gitu. Kalau dia khodamnya ada di benda, ya kan, kalau Jawa kan sebenarnya ageman jadinya, ageman pegangan gitu. Dia mau ngobatin orang pakai agemannya, apakah tasbih, apakah keris, apakah batu gitu kan. Ya udah. Baik, sementara cukup. Ini menarik sekali ceritanya. Kalau mbaknya apa keluhannya?
Nggak ada. Saya takut, tapi nggak takut banget. Cuma saya nggak suka kalau tidur mati lampu itu. Pengap rasanya. Apa takut ada makhluk dari alam sebelah? Enggak, kalau bangun tuh jadi kayak nggak bisa lihat apa-apa. Oh iya, ya pasti takut ya, itu normal ya. Apakah sering bermimpi buruk? Oh ya udah. Berarti suami pengen ngajak aja, siapa tahu ada gangguan gitu ya. Karena kan saya pasti ya, saya yakin banget ada yang salah di saya. Karena sudah selama itu. Saya Takutnya ke istri juga gitu ya. Iya. Ya. Beliau juga lagi hamil. Hamil kedua ya? Ya, Berapa minggu? 10 minggu. 10 minggu, alhamdulillah, 2 bulan setengah. Oke. Sekarang apa yang dirasakan? kaki kram aja. Oh, Cuman ini. tadi mulai kesini udah ada deg-degan. Deg-degan. Nah, ini bisa sakti saya nih. Kalau ini buat saya gimana? Saya mau lepas semua. Bisa sakti saya nih. Saya mau lepas semua. Ya udah, sekalian lah kita rukyahnya. Kita bebaskan kok memang dia ada di sini. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahi arkik min kulli syai'i yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apa yang dirasakan? Siapa kamu? Kamu penjaganya? Penjaganya? Kamu dari tasbih ini? Bukan. Oh, dari leluhur. Dari leluhur. Dari sebelah bapak apa ibu? Bapak. Kamu apa wujudnya? Binatang. Hah? Binatang. Apa itu? Oh, kucing.
Bukan apa? Macan. Oh, macan. Kalau gini tuh macan. Suaranya gitu, geram gitu. Maaf lah, ngajak tebak-tebakan kamu sama saya. Oh, kamu macan. Kamu tinggal di badannya. Tinggal di badannya. Bersarang di badannya. Di mana? Di situ. Di pundak itu. Kamu masuk sejak kapan? Udah lama. Dari dia kecil itu? Apa dari dia SMP? Bukan, lebih SD. Dari bayi. Baru lahir. Oh, dari baru lahir. Kamu jaga dia. Kamu masuk itu dimasukkan apa masuk sendiri? Dari kakek neneknya dia. Pas kakek neneknya udah meninggal, kamu masih hidup. Kamu turun ke anak cucu gitu. Oh, kamu bisa masuk ke badan bayi itu. Gimana caranya? Dia kan ada pelindungnya. Setiap manusia itu kan ada pelindungnya. Melalui orang tuanya. Kamu ada di badannya pas dia udah besar. Nah, itu makanya. Dari bayi kamu belum masuk, belum nembus ke badannya kan? Belum. Kamu cuma ngikutin. Selalu duduk samping dia. Selalu ada di samping dia. Jadi dari dia bayi, anak-anak sampai kecil itu, kamu belum bersarang di badannya. Cuman dampingin aja. Mulai dari akhir balik, baru kamu bersarang di situ. Kamu perantara kamu masuk tuh apa? Orang tuanya punya benda, punya keris. Terus kerisnya itu karena bapaknya megang keris itu, dengan hanya menyimpan keris itu, kamu jadi bisa tinggal di badannya. Kamu awalnya tinggal di keris itu? Tidak. Yang di keris itu ada khodamnya lagi? Ada lagi sendiri ya, lain lagi. Oh, dari keris itu, satu keris itu isinya banyak, khodamnya banyak. Ada banyak. Oh, kamu tidak tinggal di sebuah benda. Hidup bebas. Lebih enak tinggal di badan manusia gitu ya? Bersarang gitu ya? Oh, kamu ngasih dia kemampuan apa tuh? Menjaga dia, apalagi? Kasih semua apa yang dilihat. Masa depan kamu bisa kasih lihat. Terus kamu tahu dari mana masa depan itu? Kamu sakti. Kamu akses database dari mana masa depan? Dulu kan waktu Nabi Muhammad udah diutus kan langit ditutup tuh, dijaga. Dari iblis kah? Ya enggak? Ya. Ya kan? Tidak tahu. Kalian yang zaman ini nih, yang ikut dukun-dukun peramal-peramal tuh dapat pengetahuan tentang masa depan dari database yang dimiliki iblis kan? Ya enggak? Ya. Oke. Kamu kok nekat naik ke langit kena sambar bintang kamu. Gosong langsung. Itu nanya, mudahnya ya itu nanya ke bos lah.
Kan? Ya, kamu udah pernah ketemu iblis belum? Pernah nggak kamu ngelihat dia? Enggak kayaknya. Kalau yang ecek-ecek gini, paling ketemu ajudannya. Yang di Laut Selatan tuh dia bukan sih? Hah? Dia kah? Bukan kali. Ya udah. Oh, yang di Laut Selatan ini disembah-sembah orang, disembah-sembah manusia, minta pesugihan, minta kesaktian itu dia. Senang lah kamu ya, kalian ya. Ya udah. Jadi gini, kamu pasti udah tahu Mas ini datang ke sini, dia mau memutuskan perjanjian ikatan dengan kamu. Ya? Kamu kalau udah lama di badannya, pasti kamu kenal saya berarti. Ya enggak? Ya kan? Dia sering nonton video saya kan? Berarti kamu tahu apa yang mau saya lakukan sama kamu. Ya? Tahu? Nah, ya udah. Ayolah, kita lakukan dengan mudah aja. Ya? Ikut saya masuk Islam ya? Kamu loh harimau, masa kayak gitu? Harimau terantai? Iya, nanti dibebaskan insya Allah. Nah, kamu harimau kok kayak gitu? Harimau tuh tegas, gitu. Ini, ya udah. Ayo kita bebaskan kamu dari badannya insya Allah dengan izin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi lilladzina ahadtum minal musyrikin. 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 Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Nih, saya ingatkan kamu lagi ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, kamu siap masuk Islam? Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dah. Kamu mau langsung. Ya udah. Pergi ke masjid di belakang. Subhanalladzi biyadihi malakutu wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang kafir? Siapa lagi? Ada penjaga lagi? Kamu penjaga? Penjaga? Dari leluhur juga? Harimau juga? Dari ibunya? Kamu harimau juga kah? Harimau Jawa, harimau Sumatera,
Mantap. Kombinasi. Ya udah, kamu udah dengarkan ajaan saya? Ayo. Kamu terikat juga? Kamu tinggal di badannya di mana? Kami semua berkumpul dari mulai sini sampai ke sini. Oh, di situ pusatnya. Di pundak sama kepala. Tengkuk juga tuh ya. Ini bikin berani nih ya. Bikin dia berani. Kamu bikin dia berani. Nggak takut sama orang kan? Bikin percaya diri. Ya udah. Saya ini kadang kurang berani nih. Gimana tuh? Enggak, Mas. Mau enggak kamu bantu saya? Enggak mau. Ya udah. Saya pun enggak mau sih. Cuman goda kamu aja. Dah, ayo ikut sama masuk Islam ya. Kalau saya takut ya saya minta perlindungan kepada Allah aja. Enggak mau saya minta bantuan bangsa kalian tuh. Itu bahaya. Nanti bermasalah saya. Secara akidah bermasalah. Oke, ini hari yang baik insya Allah untuk masuk Islam. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dah. Pergi ke masjid di belakang hotel loh. Fasubhanalladzi bihi malakutuhu wa ilaihi turja'un. Nyesek dia. Masya Allah. Merah matanya. Nih, pakai deh. Berat banget kayaknya. Sampai gini. Tadi kan tegak kan? Nah, pas masuk tuh makanya dia gitu berat biasanya. Berat maksudnya. Kayak digandolin gitu. Kayak gini. Apa yang dirasakan sekarang? Ini udah kerasa. Enggak tahu. Nanti kita cek. Agak ringan sekarang. Ya, mana lagi? Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Kamu penjaga juga? Penjaga dari leluhur? Bukan. Dari sini. Oh, bukan juga. Terus dari mana? Kamu penjaga apa pengacau? Dari dukun. Ya, kan? Dari dukun ya? Untuk nyakitin dia. Sejak kapan kamu masuk ke badannya? Dulu sekali. Dia ini kan ada penjaganya. Yang 2 harimau tadi. Kok kamu masih bisa masuk? Kita berteman, dengarkan. Orang kalau ada jin nasab itu kayak gini nih. Jadi, mereka tuh sebenarnya lebih rentan, lebih mudah deh. Ya, lebih mudah ya. Lebih mudah ditembus sihir ya. Yang berteman sama setan kan? Kamu setan kah? Ke jin biasa? Hah? Kamu perempuan kah? Perempuan? Tugasmu apa sih? Dari dukun tuh? Hah? Bikin dia senang. Bikin dia senang? Yang kotor-kotor. Bikin dia senang lihat yang kotor-kotor. Oh, mau dihancurkan hidupnya biar bermaksiat gitu ya? Oke, ya udah.
Udah lama lah kamu di badannya nih ya. Kalau dia sholat dari kecil itu yang waktu orang tuanya sakit itu. Kalau dia sholat kamu gimana? Oh pergi, terus balik lagi. Kamu jahat, dia tahu kamu. Ah, saya jahat memang. Tahu kamu yang sering, tapi tetap kamu bisa goda. Apa? Tetap kamu bisa goda. Tetap bisa goda. Iya. Kamu bisa goda agar dia nggak bisa ketemu kamu. Kalau disuruh baca Al-Quran susah makanya. Oh, susah disuruh baca Quran. Yuk saya ajarkan baca. Dia bisa tapi masih kurang pas. Ah. Yuk baca Quran sama-sama. Nggak mau. Sekali aja bacanya Iya, juga. nggak mau kali sama istrinya itu. Kalau lagi berhubungan dia kadang suka nggak mau. Oh, kamu yang bikin. Oh, itu kerjaan kamu. Biar dia nggak suka berhubungan dengan istrinya. Nggak semangat gitu ya. Dia hancur. Biar dia hancur. Oke, ya sudah. Dah. Ayo ikut saya masuk Islam ya. Dukunmu masih hidup kah? Masih hidup? Udah lama tuh. Udah tua kali ya. Hah? Udah tua lah. Belum terlalu tua. Ya udah. Ayo kita batalkan perjanjianmu dengan dia insyaallah. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. 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 Coba kamu lihat ke atas. Allahu nurus samawati wal ard. 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 Bagus. Silau ya. Silau. Mendingan kamu ikut itu daripada kamu kayak gini gelap gulita. Ya? Ya ikut saya masuk Islam. Inna ad-dina 'indallahil 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 Islam. Oke? Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. 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 Oke, ayo kita coba lagi. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Dah, pergi ke masjid di belakang hotel ini. Ikut harimau tadi. Sos. Dia punya di sini, tolong keluarkan. Hah? Sakitnya banyak di sekitar sini, tolong keluarkan. Sakitnya? Sakit anak ini ada di sekitar sini. Di perutnya? Di kelaminnya? Ya, tolong keluarkan. Itu bukannya kamu yang bawa? Ada banyak ini banyak. Ya udah. Nanti ini minum air ini nih. Keluar penyakitnya dengan izin Allah. Nah, kamu keluar dulu dari badannya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah, la haula. Ya, keluar semua yang di perut. Ya udah sekalian. Bismillah, yuk kita hancurkan ini perut. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahum Allahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ban yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahum Allahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ban yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Bismillah. Panas nak perutnya? Panas, oke. Bismillah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahum Allahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Bismillah. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. Masya Allah. Masih. Bismillah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ganti kantongnya. Apa yang dirasakan? Ringan, ini panas. Perutnya panas, badannya ringan. Udah mulai ringan, tapi masih ya? Oke. Mata saya juga. Matanya apa? Panas. Panas ya, merah matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Minum. Siapa ini? Penjaga juga? Apa dari dukun? Dari tasbih nih? Ya, dari ini. Sakti kah kamu? Hah? Kenapa saya berani-beraninya? Apa?
Apa? Hancur, tidak ada masa depan. Oh, iyalah. Kamu jahat berarti. Saya kan mau bantu dia dengan izin Allah. Oh, kamu bukannya bantu dia, malah mau menghancurkan masa depannya? Iya. Keluarganya. Satu keluarganya. Bukan setaunya dia kan kamu digunakan untuk ngobatin. Kok malah kamu bilang mau menghancurkan keluarganya? Saya setan. Oh gitu. Siapa namanya tadi tuh? Siapa namamu siapa sih? Ya, Jawa ya. Nama Jawa. Oh, kamu setan. Tapi kamu memang bantu dia waktu itu ngobatin? Apa ini aja, tipuan aja? Ya. Yang penting kamu udah masuk badannya, punya akses badannya kan? Menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Saya bisa makan bebas, kenyang. Oh, kalau tinggal di badannya bisa makan bebas, dapat makan gratis. Apalagi? Saya bisa senang-senang. Bisa senang-senang. Bisa hancurkan semua manusia-manusia yang berhubungan dengan dia. Menghancurkan manusia-manusia yang berhubungan dengan dia. Iya, semuanya. Teman-temannya, relasi bisnisnya. Semuanya. Ya. Ya udah. Kamu melawan saya. Enggak, saya bukan nggak mau ngelawan, mau ngajak masuk Islam. Saya tuh bukan kayak yang sakti-sakti itu ngelawan itu bukan. Bala tentara saya banyak sekali. Saya sudah hidup ribuan tahun. Punya bala tentara. Bakal hancurkan semua manusia. Siapa yang ngancurkan manusia? Orang ngobatin kok. Dokter tuh ngobatin manusia, bukan ngancurin manusia. Yang ngancurin manusia itu kamu. Ya, tugas kami. Ya, tugas saya juga membantu orang. Yang ngobatin orang. Dokter tuh ngobatin orang kerjanya, bukan ngancurin orang. Bukan nantang. Saya ngobatin dia, rupanya ada kamu gitu loh. Bukan nantang sih. Saya kalau ketemu model kamu nih, bukan saya ajak kelahi, bukan saya ajak gelut. Ajak masuk Islam. Bagaimana? Saya ajak kamu. Mau nggak terima Islam? Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak bisa dengan begitu. Oh, tidak bisa. Sakti sekali kayaknya. Oke. Jadi kamu nggak mau terima Islam? Nggak mau. Mau dengar dulu nggak ceritanya, ajakannya? Inna dina indallahil Islam. 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 Panas. Kan? Panas ya? Saya loh cuman ngasih tahu agama Islam. Kami bertugas untuk bangsa kalian. Iya. Kalian semuanya. Ya, tugas kalian tuh ya, menghancurkan bangsa kami. Tugas saya, kamu tahu nggak tugas saya? Mengajak kamu masuk Islam. Kayaknya bakal seru nih. Ya. Ya udah, keluarinlah nafsu kamu. Kayak gimana? Nah, sekarang saya nantang kamu. Nah, ini beneran nih, saya nantang nih. Kalau kamu pakai pasukan ya, saya bantunya Mbak ini ya. Bantu saya, berdua aja.
Bagaimana? Ini sombong banget, astagfirullahaladzim. Dah, sekarang giliran saya. Saya nyerang kamu sekarang nih. Ya? Nah, siap-siap. Yuk, pagarin dulu badannya. Ah, pagar. Pasukan kamu enggak kamu panggil sekalian? Sudah di belakang saya. Oh, sudah di belakangnya. Enggak terasa apa-apa nih. Biasa kalau datang tuh ini jadi pengap, panas. Kalah lawan AC ini. AC-nya nomor 18. 18 derajat. Dah, sekarang giliran saya nyerang kamu ya. Siap-siap. Awas. Udah? Udah dipagarin belum? Yuk, buat pagar dulu. Buat lapisan yang tebal. Dah? Ya, giliran saya. Bismillah. Allahu nurus samawati wal ard, 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 Allahu nurus samawati wal ard. Bagaimana? Kuat ya? Ini apa nih? Hah? Ini apa? Ya, kelemahan kamu ini kan? Nih, rasain nih, bismillah. Allahu nurus samawati wal ard, 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 Allahu nurus samawati wal ard. Nih, kekuatan kamu nih. Nih, kekuatan kamu nih. Bisa. Tempat asal kamu nih kan? Bagaimana? Makin marah kayaknya nih. Ayo kita lemahkan kamu dulu dengan izin Allah. Halaka anni sultaniyah, 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 halaka anni sultaniyah. Dah ya? Paham? Belum. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, 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 inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ayo kita batalkan perjanjian kamu. Bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahadtu minal musyrikin, 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 bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahadtu minal musyrikin. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به،
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. Tidak akan berfungsi ke dalam neraka. Dengarkan ini. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum adabun alim. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna zalimina lahum adabun alim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan
إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرخكم وما أنتم بمشرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Paham? Kamu tidak akan bisa menang melawan ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah firman-firman Allah. Tidak akan menyerah. Mau terima Islam tidak? Tidak. Tidak. Ya udah. Kasian pula dia. Dia tadi dah capek pasti. Ya udah, kamu ndak mau masuk Islam, ya udah, ndak akan dipaksa. Saya cuma ngajak kok. Tapi kamu pergi dari badannya? Ya. Tidak. Nanti saya berubah mode nih. Jangan, dia harus hancur ya, sampai ketemu sama kami nanti di akhir. Di neraka jahanam. Ini mode apa namanya? Mode dakwah. Nanti saya ganti mode kalau kamu kayak gini. Nggak takut, ya udah. Bismillah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillah. Saya tanya sekali lagi, mau terima Islam enggak? Kamu udah lemah kayak gini, Pak. Udahlah, menyerah aja ya. Enggak, salah saya, bukan itu, maaf. Kamu kalau masuk Islam tuh bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu tunduk jadi bawahan saya, bukan. Masuk Islam itu kemuliaan buat kamu. Itu adalah kemenangan. Bukan kamu jadi budak saya, jadi bawahan saya, bukan. Saya tugasnya cuma mengajak, bukan untuk ngerekrut kamu jadi anak buah saya, ikut saya. Tidak. Ya udah. Udah ya, saya kasihan nih dengan badan ini nih dari tadi dah nih, capek dia. Bismillah. Atas izin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tega rasanya. Udah lemah gini. Udahlah, kamu keras kepala ya. Mati. Biar lebih pilih mati. Bismillah. Qul law kana pilih mati masuk neraka jahanam. Astagfirullah. Bismillah. Gila, melawan. Apa? Nggak nyangka saya. Saya kira yang bakalan keras perlawanannya, yang kuat tuh yang penjaga dari leluhur. Ternyata dari itu, tasbih itu. Lemes pasti. Tadi waktu gerak-gerak, waktu bicara tuh sadar nggak sih? Sadar. Setengah sadar ya? Berarti masih dengar ya? Tapi nggak bisa mengendalikan ya? Berasa lemas sekali. Iya, lemas ya. Terkuras energi. Besar kayaknya ini yang tadi nih. Berat mana ini dengan harimau? Rasanya? Berat yang ini kan? Maksudnya rasa beratnya tuh? Udah nggak sakit, biasa di sini sakit. Alhamdulillah.
Udah nggak sakit? Sini sakit sekali. Tidur nggak nyaman. Bertahun-tahun nggak nyaman di sini. Kepala tuh selalu muter pikiran yang aneh. Apa yang dipikirkan? Bener nggak sih gitu ya? Ini orang acting apa? Ya, ya enggak? Itu kayak yang dipikirkan? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Percaya sebelumnya tuh saya yang nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu percaya. Yang dia keluhkan, dia pernah cerita? Dulu dia bilang orang tua itu percaya kayak gitu, sama dia gitu. Kayaknya mau dirukyah deh. Rukyah sendiri aja baca-baca Al-Quran nggak kayak gitu, ngapain harus pergi ke rukyah gitu. Tapi dia kalau diajak baca Al-Quran tuh suka nggak mau. Paling yang dibaca itu kayak Yasin aja gitu. Kalau Al-Quran tuh dia nggak mau baca. Terus kemarin itu ya pas ada masalah kan, saya tes darah waktu hamil, baru ketahuan hamil itu tes darah. Di tes darah itu sifilis, positif sifilis, kan saya kaget ya. Saya nggak pernah curiga apa-apa sama dia gitu. Memang dia kerjanya keluar kota ada waktu itu. Sekarang udah dia sering-sering keluar kota, tapi nggak pernah curiga. Sampai bidannya bilang nggak curiga sama suaminya. Enggak, saya bilang kayak gitu, biasa aja. Memang ada beberapa kali kalau saya ngajak berhubungan itu dia nggak mau gitu. Kalau udah memang kayak gitu kan. Oke, maaf. Dah, sekarang letakkan tangan di perutnya. Putar seperti ini. Terus dorong ke dada. Dorong ke dada. Dorong ke dada, terus ke leher. Bismillah. Terus ke mulut. Ya, keluar lewat mulut. Subhanalladzi bihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Nah, keluar semua yang ada di perut, yang ada di kemaluan. Bismillah. Keluar semuanya. Ya, keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuntas bersih hari ini. Kalau dia keluar gitu dia bisa masuk lagi ke tempat. Kalau yang tadi kan udah dimasukkan Islam kan? Insya Allah enggak. Kalau yang terakhir itu dieksekusi. Ngerti enggak sih tadi waktu saya itu? Agak-agak ngerti. Yang terakhir tuh yang saya gini kan tuh. Dibunuh. Nah, itu dieksekusi. Ya Allah alam, apa dia beneran mati? Apa dia keluar atau bagaimana? Nggak tahu, itu kan gaib. Kita serahkan kepada Allah aja. Saya enggak bilang dia mati ya, enggak. Saya juga enggak tahu, kan saya enggak lihat. Kalau mau tahu sudah bersiap apa belum, kita tanya pasien gimana setelah itu. Misalnya dia bilang, oh ini jadi ringan, pikiran saya udah plong, pandangan jadi lebih terang. Nah itu biasanya udah pergi, benar-benar pergi insya Allah. Oke. Ada yang di mata, walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Kamu tinggal di matanya. Tugasnya? Ya dia suka ngeliat-ngeliat hal-hal yang lihat perempuan. Kamu dari leluhurnya juga? Bukan, dari dukun. Dari dukun. Oke.
Ayo kita batalkan perjanjianmu insyaallah. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. 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 Dah, ayo ikut saya masuk Islam ya. Hah? Apa? Putuskan. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma 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 waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin fala yu'minun. Oke, ayo kita ucapkan syahadat. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam Islam. Susul temanmu, pergi ke masjid di belakang hotel ini. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar semuanya. Alhamdulillah. Ringan. Alhamdulillah. Masih ada rasa tidak nyaman? Walahu ma sakana fil laili. Kamu mau masuk Islam? Di sini. Di kemaluannya? Tugasnya? Dia tidak mau berhubungan dengan istrinya. Ular. Kamu ular. Saya mau ikut yang lain. Mau ikut yang lain, oke. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtum minal musyrikin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Susul teman-temannya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Insyaallah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang diputuskan itu apa? Perjanjian. Oh, dia sebelum masukkan ke sini ada perjanjian dulu dengan. Ya. Kalau sihir tuh kontrak antara dukun dan tukang sihir ya, dan jin. Tukang sihir mengerjakan kekufuran, kemudian memberikan upah kepada jin. Nah, jin ini mengerjakan tugas. Sama darah ayam. Apa? Ayam Bangkok. Darah ayam. Saya masih kecil saya. Jadi dia nggak bisa lepas kalau nggak diputuskan, nggak bisa keluar. Jadi takut melanggar aturan gitu. Saya tidak tahu pasti ya. Saya tidak tahu pasti, wallahu alam. Kalau teori sihir itu kayak gitu. Ada tukang sihir, ada jinnya, ada ritualnya. Nah, itu dalam ritualnya tuh kayak kontrak gitu. Jin ngerjakan tugas ini, upahnya ini, gitu. Itu ada perjanjian. Kemudian bisa juga kalau dia bilang ikatan tuh, dia diikat di badan gitu. Tapi wallahu alam, saya tidak tahu pasti. Itu kan pengakuan-pengakuan mereka. Aku terikat di badan ini katanya, makanya tidak bisa keluar gitu. Oh, ada ikatan ya. Ya udah kita bacakan ayat yang diniatkan untuk memutuskan ikatan itu gitu. Kenapa? Enak dong. Oh, gini-gini tuh enak. Iya, sebelumnya tuh berat terus badan. Oh, tadi itu gini tuh ngecek. Masih berat enggak gitu. Saya kira masih berat. Oh, alhamdulillah. Atas izin Allah. Nggak enak ya selama ini ya, berat gitu ya bawaannya ya. Jadi saya tuh mulai lihat dokter Indra tuh, yang pertama yang paling berat itu mungkin dia nggak takut, karena ada dokter pernah yang ngobat video yang ngobat laki-laki juga yang dieksekusi yang di halaman belakang rumah. Iya, yang jin naga itu. Iya benar. Nah yang itu saya malah pas ngeliat itu malah tambah kayak tertantang sendiri. Kayak tertantang gitu ya. Tertantang sendiri, tapi festival terus kan. Kayak dulu tuh pernah saya meruqyah ya. Kayak tadi tuh pasiennya kesurupan. Saya bilang gini, kamu dan saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dia bilang gini, saya tidak pernah diciptakan, saya ada dengan sendirinya, dia bilang. Saya tanya, siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Iblis, dia bilang. Oh, kayak gitu ya, saya bilang. Saya tidak bilang gini, wah itu salah, misalnya. Itu tekniknya, jadi diikutin aja. Itu iblis katanya. Enggak ya, enggak ada reaksi apa-apa kan? Terus Kalau apa pasti bereaksi. kalau ada pasti bereaksi, biasanya bereaksi. Ini selama ini dok saya berapa sama ruqyah lain yang punya akun juga saya cuma ya antara semua kayak masih ada beberapa yang saya rasa masih ada ngikut adat atau apa kayak gitu kan. Jadi nggak ini kayak dari awal saya melihat pertama video dokter sampai kesini juga ya udah saya berusaha mantapkan hati kayak gitu. Cuma selalu perlahan. Dari akhir 2019 sampai ini Desember 2022 nih ya, Masya Allah. Berapa kali coba mau ngubungin? Nanti gitu ya, nggak jadi gitu ya. Saya mikirnya tuh, Pak dokter di Kalimantan Barat jauh lah, mau ke sana kayak gimana? Terus yang dari awal dokter ada yang ke Jakarta itu, udah ada coba niat tuh buat ikut, ada dokter yang bantu sama kami, kalau misal kami sendiri masih belum mampu lah mungkin ya. Kemarin tuh saya bilang sama istri, tolonglah, saya yakin badan saya punya penyakit, maksudnya ada gangguan, percaya nggak percaya ya, tapi insya Allah saya udah niat banget nih buat perbaiki semuanya. Alhamdulillah beliau juga dokter yang bisa support saya, kayak udah titik balik, saya harus benar-benar. Alhamdulillah. Iya. Ya, atas izin Allah. Ini semuanya takdir Allah. Kenapa baru hari ini? Sebenarnya sebelum nikah sama beliau saya udah pertama kali ngeliat. Iya. Saya nikah kan Oktober 2020
2020 mulai kita coba 2020. Ya, ya qadarullah. Baru hari ini di sini bersama istri kan. Ini sudah Allah takdirkan.